Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmat, yang di antaranya yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang lebih utama yaitu nikmat iman, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, dari gelapnya syirik menuju terangnya tauhid, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermuhasabah atau berintrospeksi, apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari 4 sifat tersebut, ataukah sebaliknya justru 4 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tertanam kuat dan bercokol di dalam hati kita. Na'udzubillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang memiliki sifat tersebut. Yang pertama yaitu takabur atau sombong. Sombong ada 2 macam. Yang pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain padahal dia tahu bahwa hal itu benar, dikarenakan penyampaian kebenaran tersebut lebih muda usianya, lebih miskin hartanya, atau lebih rendah status sosialnya, atau karena hal yang lain. Padahal Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak mau beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Bani Israel yang diutuskan kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali karena sifat takabur mereka. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu beranggapan bahwa jika mereka beriman maka akan lenyaplah kekuasaan dan kehormatan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh kafir Quraisy, setelah mereka mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman dan yang membinasakan mereka kecuali karena sifat takabur mereka. Kemudian sifat takabur yang kedua yaitu merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur jenis yang kedua ini di dalam hatinya, maka dia akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang lebih atas orang lain. Ia memandang dirinya dengan pandangan kebaikan dan penuh keistimewaan, sehingga ia melupakan bahwasanya itu semua adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, menjadi bangkai di malam hari, yaitu ia menghabiskan seluruh waktu malamnya hanya untuk tidur. Ia tidak peduli untuk melakukan sholat sama sekali. Kemudian yang ketiga, yaitu menjadi badai di siang hari, yaitu yang ia pikirkan hanya bagaimana memakan menu makanan dan banyak menikmati keistimewaan hidup, sehingga dengan sebab itu ia lalai untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui perkara dunia namun tidak mengetahui bagian ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari. Yang maksudnya ia mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi ia tidak memiliki pengetahuan tentang
ulama dengan istilah ilmu dini doruri, ilmu agama yang pokok. Padahal Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang dasar adalah hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jemaah salat Isya dan tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebelum anda mengakhiri kultum ini, saya akan menyampaikan mutiara nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dunia dan akhirat ini memiliki anak-anaknya, maka jadilah bagian daripada anak-anak akhirat yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi bagian daripada anak-anak dunia yang senantiasa mementingkan kehidupan dunia yang sementara. Karena hari ini kehidupan dunia adalah waktunya untuk beramal dan tidak ada hisab, sedangkan besok adalah kehidupan akhirat, adalah waktunya untuk mempertanggungjawabkan amal dan bukan waktunya untuk beramal. Hadirin salat Isya dan tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan.